Oke, kita melanjutkan materi yang kedua mengenai prinsip dan kode etik dalam bisnis. Saya share screen dulu. Ya, ini adalah yang part 2 dari pertemuan ketiga dalam mata kuliah etika bisnis. Nah, sebelumnya saya sudah menjelaskan mengenai materi tentang teori etika bisnis. Nah, yang sekarang kita fokus ke dalam prinsip dan kode etik dalam bisnis. Nah, pokok bahasan yang pertama itu berkaitan dengan perbedaan profesi, profesional, dan profesionalisme. Apa itu bedanya? Kemudian nanti akan saya jelaskan. Dan prinsip etika bisnis, ada 2 prinsip etika bisnis, dan tentang kode etik dalam bisnis. Nah, ini berkaitan dengan profesi, profesional, dan profesionalisme. Ini bahasa-bahasa yang sering kalian dengarkan, tapi mungkin akan sulit atau sulit membedakan mana yang profesi, mana yang termasuk profesional, dan mana yang termasuk profesionalisme. Jadi ada 4 pendapat. Yang pertama berdasarkan KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Profesi menurut KBBI adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian tertentu. Sedangkan kalau profesional itu bersangkutan dengan profesi, memerlukan kepandaian, dan khusus untuk menjalankannya mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya. Jadi kayak profesional tuh ketika orang di-hire atau disewa untuk melakukan sesuatu hal, maka itu disebut dengan profesional. Kemudian profesionalisme merupakan ciri suatu profesi atau orang yang profesional. Jadi ciri dari profesi itu memiliki profesionalisme, atau orang yang profesional pasti memiliki profesionalisme. Nah, jika menurut Hidayat Nur Wahid, profesi adalah sebuah pilihan sadar yang dilakukan oleh seseorang, sebuah pekerjaan yang secara khusus dipilih, jadi sesuai khusus dipilih, dilakukan dengan konsisten, sedangkan profesionalisme adalah semangat, paradigma, spirit, tingkah laku, ideologi, pemikiran secara intelek meningkatkan kualitas profesi mereka. Jadi, misalkan profesinya adalah seorang akuntan, itu profesinya, tapi dia memiliki jiwa-jiwa keterbukaan, memiliki jiwa yang dapat bertanggung jawab, konsisten, semangat, itu menjadikan akuntan yang profesionalis, memiliki profesionalisme. Itu. Sedangkan menurut Sonny Keraf, itu profesi adalah pekerjaan yang dilakukan sebagai nafkah hidup dalam mengandalkan keahlian dan keterampilan tinggi yang melibatkan komitmen pribadi. Sedangkan menurut Wijoyo Nitisastro, seorang profesional akan selalu mempersoalkan apakah karyanya sesuai dengan kaidah yang berlaku. Jadi apakah hasil karya itu dari seorang profesional itu memiliki 3 kaidah, ada kaidah pengetahuan, ada kaidah keterampilan, dan ada kaidah tingkah laku atau kode etik. Berarti di sini menunjukkan bahwa seorang yang profesional dia akan melakukan segala sesuatunya itu atau hasil karya yang dihasilkan baik pekerjaannya atau berbentuk wujud yang lain itu memiliki kaidah pengetahuan, kaidah keterampilan, dan kaidah tingkah laku atau kode etik. Misalkan saya kasih contoh, seorang yang berprofesi menjadi seorang akuntan, dia memiliki hasil kerjanya, misalkan dia melakukan audit atau membuat laporan keuangan yang profesional, yang memiliki kaidah tentang keilmuan, teknis, dan kode etik. Kemudian, jika dijalankan secara semangat dan memiliki spirit atau tingkah laku atau ideologi yang baik, maka menjadi seorang yang profesionalisme. Gitu ya. Di sini juga dijelaskan. Saya mundur dulu. Nah, di sini juga dijelaskan mengenai profesi dalam konteks ini. Profesi adalah suatu pekerjaan mulia. Untuk menekuni profesi diperlukan pengetahuan, keahlian, dan keterampilan tinggi, kemudian memerlukan komitmen moral, memerlukan kode etik, kemudian profesi berdampak luas bagi kepentingan masyarakat umum, dan profesi mampu memberikan penghasilan bagi penyandang profesi untuk hidup layak. Jadi, jika dia seorang yang memiliki profesi tertentu, maka dia seharusnya memiliki komitmen moral dan bisa menunjang kehidupannya, karena menghasilkan sebuah penghasilan untuk dirinya sendiri.
Oke, terus kenapa hubungannya dengan tadi berkaitan dengan prinsip-prinsip etika bisnis, Bu? Karena memang seorang yang memiliki kode etik, menjalankan kode etik, maka dia akan menjadi seorang yang memiliki, berarti orang yang memiliki profesi. Nah, kalian nanti tuntut untuk menjadi seorang akuntan atau menjadi seorang auditor. Tentunya itu menjadi sebuah profesi yang memerlukan etika bisnis atau memerlukan kode etik yang harus kalian jalankan. Nah, di sini ada prinsip-prinsip etika bisnis. Jadi tadi ada hati-hati ya. Kalau yang kemarin saya bahas mengenai utilitarianisme, kemudian deontologis, itu adalah merupakan teori. Sedangkan yang ini adalah prinsip-prinsipnya. Jadi seperti yang tugas saya sudah sampaikan, kalian harus menganalisis teori yang mana yang tepat dan prinsip-prinsip juga. Baik itu prinsip itu dijalankan atau prinsip itu yang dilanggar. Ya. Ada dua pendapat, ada menurut Cox Roundtable dan menurut Sonic Era. Kalau menurut Cox Roundtable itu ada 7 prinsip. Yang pertama mengenai tanggung jawab bisnis, kedua tentang dampak ekonomi dan sosial bisnis, ketiga berkaitan dengan perilaku bisnis, keempat sikap menghormati aturan, dukungan bagi perdagangan multilateral, keenam sikap hormat bagi lingkungan hidup, dan menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Sedangkan menurut Sonika Raff ada 5, ada prinsip otonomi, kejujuran, keadilan, saling menguntungkan, dan prinsip integritas moral. Kita mulai dengan yang Cox Roundtable, ada 7 prinsip. Nah, kita akan dibandingkan masing-masing ya. Yang pertama, dia menurut Cox Roundtable itu ada tanggung jawab bisnis. Apa itu tanggung jawab bisnis? Tujuan perusahaan itu harus berdasarkan prinsip menghasilkan barang dan jasa untuk menciptakan kemakmuran bagi masyarakat secara luas atau stakeholders. Bukan terbatas hanya pada pemegang saham shareholders. Jadi tujuannya itu ingat ya ada namanya teori keagenan. Teori keagenan itu biasanya mereka mengutamakan yang namanya adalah pemangku kepentingan atau shareholders atau pemegang saham. Nah di teori Cox Roundtable ini dia mengutamakan bahwa harus kepentingan masyarakat luas, kemakmuran masyarakat luas untuk sebuah perusahaan, bukan hanya untuk kepentingan pemegang saham saja. Sedangkan yang kedua adalah dampak ekonomi dan sosial bisnis. Nah, semua kegiatan bisnis bukan hanya mencari keuntungan ekonomi, tapi juga mengandung dimensi sosial dan menegakkan keadilan dan setiap praktek bisnis. Jadi tadi mengandung dimensi sosial, berarti makanya kenapa ada CSR, itu salah satu kampanyenya. Kemudian menegakkan keadilan dalam setiap praktek bisnis, berarti semua yang dilakukan dalam praktek bisnis ini harus menegakkan berdasarkan keadilan dan juga praktek-prakteknya bisnis yang sehat. Kemudian perilaku bisnis, pentingnya membangun sikap kebersamaan dan sikap saling percaya. Jadi antara pemasok dengan perusahaan, antara pelanggan dengan perusahaan, itu harus ada saling percaya. Kemudian sikap menghormati aturan. Jadi seharusnya akan dikembangkannya perangkat hukum dan aturan yang berlaku secara multilateral. Jadi tidak hanya aturan secara negara saja, tapi juga ada beberapa aturan yang multilateral, jadi antara lintas negara. Kenapa harus diatur? Karena kan kedepannya tujuannya adalah perdagangan itu bukan saja perdagangan antar wilayah, tapi juga antar negara. Itu. Kemudian yang kelima, dukungan bagi perdagangan multilateral. Semua pihak agar mendukung perdagangan global dan mewujudkan satu kesatuan ekonomi dunia. Dan tadi mendukung yang nomor 4 ya. Jadi untuk mendukung perdagangan secara multilateral. Seperti kalian mungkin sudah sering berbelanja lintas negara ya. Karena dengan adanya platform-platform berbelanja yang online, kalian bisa mungkin membeli barang yang dikirim dari Cina atau dikirim dari Amerika seperti itu ya. Kemudian sikap hormat bagi lingkungan hidup. Nah, ini yang harus diperhatikan juga dalam bisnis, bahwa kesadaran pelaku bisnis untuk menjaga lingkungan hidup. Tadi ingat ya, ada 3 tadi yang kesadaran terhadap Tuhan, kemudian juga harus menjaga lingkungan, itu poin yang termasuk dalam Cox Roundtable. Kemudian, nah ini menghindari operasi-operasi yang tidak etis. Fokus mungkin mirip dengan dilakukan dengan Intel dan juga AMD berkaitan dengan operasi-operasi yang tidak etis. Nah, tujuannya dengan prinsip ini bahwa ke depannya perusahaan bisa menghindari atau mencegah hal-hal yang berkaitan dengan perlakuan yang tidak etis. Selanjutnya, saya balik dulu. Menurut Sonika Raff itu tadi ada 5 ya. Nah, prinsip otonomi, prinsip yang menunjukkan sikap kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab. Di sini maksudnya adalah bahwa jika praktek bisnis dilakukan dengan mandiri,
maka dia akan memperoleh kebebasan untuk melakukan hal-hal yang menurut dia baik, tetapi dengan ada batasan-batasan. Batasan-batasan tersebut diatur dalam tanggung jawab. Itu untuk prinsip otonomi. Jika prinsip kejujuran, berarti semua dilakukan dengan prinsip kejujuran. Maka dia akan patuh terhadap komitmen, kontrak, dan perjanjian yang telah disepakati oleh perusahaan dengan mitranya. Kemudian prinsip keadilan. Nah, berarti dia melakukan semua pihak itu secara adil. Jadi misalkan dalam proses perekrutan, promosi jabatan, pembelian mitra usaha itu dilakukan secara adil dan terbuka. Kemudian prinsip saling menguntungkan. Jadi bahwa menanamkan kesadaran bahwa dalam berbisnis itu perlu ditanamkan prinsip win-win solution. Yang artinya dalam setiap keputusan dan tindakan bisnis harus diusahakan agar semua pihak merasa diuntungkannya. Jadi bukan saja pihak yang dominan, tapi juga untuk semua pihak yang berkepentingan. Kemudian ada prinsip integritas moral, prinsip untuk tidak merugikan orang lain dalam segala keputusan dan tindakan bisnis yang diambil. Jadi kalau misalkan kaidah golden rules itu berarti tidak merugikan salah satu pihak. Karena kenapa? Karena pelanggan misalkan itu adalah kan raja ya. Jadi bagaimanapun juga tidak keputusan bisnis itu tidak merugikan pelanggan dan stakeholders yang lain. Gitu ya. Jadi ini ada prinsip menurut Tony Carab. Kemudian, nah ini ada beberapa juga materi tentang etika lingkungan hidup. Kenapa sih sebenarnya dibahas mengenai ini? Karena berkaitan dengan bisnis, berarti akan berdampak kepada lingkungan. Nah, ada isu lingkungan hidup yang akan muncul, yang itu akan nanti kita bahas juga di materi selanjutnya, nanti ada tentang lingkungan hidup. Kemudian efek rumah kaca, keanekaragaman hayati ini yang sebenarnya yang mengakibatkan munculnya kerusakan lingkungan itu dari bisnis. Nah, isu-isu lingkungan itu sebenarnya harusnya sudah diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian, nah ini juga ada beberapa kode etik yang akhirnya nanti kita akan bahas sesuai dengan tema. Topiknya ada kode etik di tempat kerja, ada kode etik pemasaran, kemudian kode etik akuntansi, kode etik keuangan, dan kode etik fungsi lainnya. Selanjutnya nah ini ada perbandingan kode etik. Jadi ada integritas, ada suatu kejujuran, tapi juga menyertakan adanya sebentar ya. Nah, ini juga sama. Saya mungkin akan jelaskan yang whistleblowing. Jadi, whistleblowing itu berarti fluid dan blowing berarti meniup. Jadi, ada pihak-pihak yang maksudnya atau tindakan dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang karyawan untuk membocorkan kecurangan, entah dilakukan oleh perusahaan atau atasannya kepada pihak lainnya. Jadi, ini adalah beberapa tindakan yang sebenarnya tidak baik, tapi menjadi baik karena memberikan informasi yang bukan menguntungkan semua pihak, tapi memberikan kejelasan suatu masalah ya. Itu whistleblowing. Itu untuk perbandingan kode etik. Oke, itu ya materinya mengenai prinsip dan kode etik dalam bisnis. Intinya adalah apakah kalian dari kasus-kasus yang sudah kita angkat, manakah yang tepat antara prinsip yang dilanggar atau prinsip yang memang digunakan oleh perusahaan tersebut. Itu yang dari saya sampaikan. Nanti saya akan lanjutkan dengan video yang ketiga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.